Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, menutup aib adalah keistimewaan di dunia dan di akhirat. Menutup kejelekan orang lain, keistimewaan di dunia dan di akhirat. Menyembunyikan kesalahan orang lain, dalam artian kesalahan itu ditutupi, maka Allah akan menutupinya. Berbeda kalau persidangan, sudah masuk persidangan atau tidak, itu berbahaya kalau menutupi. Ini dalam artian bahwa kita menutupi kejelekan orang lain. Seandainya kejahatan itu ditemukan oleh diri kita, kemudian kita menyimpannya, menutupinya menutupi aibnya, menutupi kejelekannya, maka Allah akan menyembunyikan dia dari segala kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Seseorang yang menutupi aib orang lain, maka balasannya Allah akan menutupi kesalahannya. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki kesalahan di muka bumi ini. Namun kesalahan orang lain tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain, tidak perlu kita umbar. Karena itu akan menghancurkan kehormatannya, akan merendahkan martabatnya, akan menghinakan derajatnya. Pada dasarnya seorang yang sukses, seorang yang dimuliakan, seorang yang dibanggakan, karena sampai hari ini belum terbuka kekurangannya, belum terbuka kejahatannya, belum terbuka kesalahannya. Seandainya orang yang sukses, orang yang dikagumi, Allah buka kejahatannya, maka siapapun akan berubah. Yang awalnya kagum menjadi kebencian, awalnya menjadi kecintaan, menjadi orang-orang yang akan menjauhinya. Karena itulah hebatnya menutup aib orang lain. Jadi tidaklah penting, atau saya katakan tidak baik, kalau kita memainkan HP untuk melihat kejahatan orang lain, atau mengintip perbuatan orang lain, kemudian diviralkan. Jangan karena keinginan viral kita melupakan bahwa itu adalah kejahatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena menutup aib orang lain, menutup kejelekan orang lain, menutup cacatnya orang lain, kita akan mendapatkan balasan di hadapan Allah dengan kebaikan yang luar biasa. Tidak terbayangkan kalau seandainya orang yang menutup aib adalah seorang pendosa. Kemudian kelak di akhirat semua dosanya ditutupi oleh Allah. Karena satu kemampuan dia, yaitu menahan diri untuk tidak menceritakan kejelekan orang lain, atau tidak menyebarkan kejelekan seseorang kepada orang lain. Ini sungguh luar biasa. Dilanjutkan dalam hadis Kanjeng Nabi juga disebutkan, la yasturu abdu abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lain di dunia, kecuali Allah pasti menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, dengan kata-kata pasti, bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sekecil apapun aib, kekurangan, kejelekan orang lain, tutupilah. Bahkan sebesar apapun, tutupilah. Karena kita berharap suatu saat kita yang akan diselamatkan oleh Allah. Karena kita hidup
Di abad modern seperti sekarang ini, di mana mudahnya kita memiliki HP, mudahnya kita memiliki CCTV, di saat keluarganya sedang tidur, CCTV bekerja. Di saat semuanya sedang tertidur, CCTV itu merekam kejadian ketika semua orang tertidur. Betapa indahnya kalau ada orang di antara kita yang tidak menyebarkan berita-berita dalam CCTV itu. Karena itu menyangkut aib orang lain. Menyangkut aib orang lain, menyelamatkan aib orang lain, maka jaminannya Allah pasti akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kalau seandainya kita harus menjadi saksi dalam persidangan, itu berbeda lagi. Karena kalau saksi persidangan itu sudah termasuk dalam hukum, dalam status hukum. Dalam cerita aib ini adalah yang belum tersangkut dalam status hukum. Kalau sudah bicara hukum, kita tidak boleh menutupi. Yang diperbolehkan menutupi kalau belum tersangkut masalah hukum. Kalau itu baru berupa aib, maka tutupilah untuk tidak disebarkan kepada orang lain. Orang-orang yang menutupi aib orang lain, kesalahan orang lain, dan menutupi segala kejahatan orang lain, maka Allah akan selamatkan dia. Berbeda dengan persoalan seperti saya ceritakan tadi, berbeda dengan persoalan persidangan, karena di dalam persidangan ini adalah masalah keadilan, masalah hukum yang tidak sama dengan masalah aib yang harus ditutupi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit